Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Sadaqallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kaki-kaki kita, menggerakkan hati-hati kita untuk beribadah kepadanya subuh ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim ulama, para mursyidin, para imam-imam masjid, para khalifah tuan guru yang hadir pada saat ini, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimah, para pemuda dan anak-anak kami yang hadir pada saat ini, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga semua kita dalam naungan kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu tujuan hidup kita sebagai seorang mukmin di muka bumi ini adalah melakukan kebaikan yang sebanyak-banyak. Berkaitan tentang kebaikan Bapak Ibu, ini mendapat porsi dan perhatian yang cukup serius dalam Al-Quran. Ada tiga kata ketika Quran berbicara tentang kebaikan. Yang pertama, ada kalanya Quran memakai kata ma'rufun. Kalau besok Bapak Ibu ketemu di Quran, misalnya qaulun ma'rufun atau ta'muruna bil ma'ruf, maka ma'ruf itu Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran itu Allah ulang sebanyak 17 kali. Lalu yang kedua, itu yang paling banyak Pak. Quran memakai kata namanya soleh. Wa amilus solihat.
Jadi kalau Bapak Ibu ketemu kata-kata soleh, kata ulama, itu di Quran Pak paling banyak diulang sebanyak 127 kali. Di Quran. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menyebut dengan kata al-khair atau jamaknya al-khairat sebanyak 27 kali. Kalau besok Ibu ketemu baca Quran, ada kata ma'ruf, itu artinya kebaikan. Kalau ada kita bertemu kata solehun, artinya kebaikan. Kalau kita bertemu kata al-khairat, artinya kebaikan. Beruntunglah ibu punya suami, kalau nama suaminya yang tiga tadi. Elok tore Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Subuh ini Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bahas ketiga itu. Ya kan? Al-ma'ruf ada 17, soleh ada 127, al-khair ada 21. Bapak Ibu sekalian, saya cuma melihat satu saja, yaitu kata al-khairat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekalian. Yang pertama, di antara 21 tempat itu, pertama ini kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 114. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Ini dia Bu. Wa yusari'una fil khairat wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Allah berfirman yang dalam bahasa kita, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, mereka mengajak yang ma'ruf. Tentu Pak. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan. Dan mereka melarang daripada yang buruk-buruk, yang munkar. Wa yusari'una fil khairat. Ini dia Pak. Ya, pertama, ketika ada kata khairat, itu rangkaian kata sebelumnya ada kata-kata yusari'una. Apa makna sekalian? Maknanya adalah bersegera di dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu, apa kita simpulkan? Ketika Quran bicara tentang kebaikan, maka kebaikan itu dinomor satukan, bukan dinomor duakan. Ketika Quran bicara tentang kebaikan, maka Quran mengatakan kepada kita, itu dipercepat, jangan diperlambat. Kalau Quran bicara tentang kebaikan, maka kebaikan itu ditunaikan, bukan ditunda-tunda. Makanya Pak, katanya yusari'una, bersegeralah kalau itu urusan tentang kebaikan. Lah kenapa ini Bapak Ibu? Kenapa ini bahasa Allah? Karena umumnya Bapak Ibu banyak orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Ini bahaya nih Bu. Ya. Lah ada contoh Bu. Ada seorang anak ketika dia masih kecil, ibunya memberikan nasihat kepadanya. Apa kata omaknya? Nak, sagu abang soniko nak, solatlah. Belajarlah solat, latihanlah solat, pergilah ke masjid nak. Selagi ini kecil, semoga nanti jadi kebiasaan.
Kata anak apa Pak? Isu lah lah kodang lah balik aku besok, lah sunat aku besok, semayang dah tu. Konang malam mak tu. Hadirin yang mulia, maka Allah beri umur anak ini, ya kan? Sampailah balik berakal, umur 15 tahun, maka ibunya kembali mengingatkannya. Nak, abang kini nak umur dah balik, lah berakal. Kalau kamu tidak solat, maka dosanya nak sudah ada kamu pikul. Semayanglah copet nak, ke masjid lah nak. Kata anak kau, kau nak esok mau nak kahwin, solat dulu. Nunggu kahwin Pak, kan? Ini kan ditunda nih Pak, ditunda. Besok sabarlah mak, kalau aku besok sudah nikah, taubat dia akunya. Nah mungkin nyok kusuk solat tu. Allah kasih umur Pak terus. Sampailah menikah Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang mulia, sampai menikah, kalau dulu ibunya menasihatinya, ketika dia menikah, istrinya mengingatkannya. Kata istrinya, bang, abang imam kami. Abang imam kami, seyogyanya abang yang sholat mengimami kami. Abang yang datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Itulah diingat oleh ibu sama suaminya. Kata suaminya, sabarlah, disuruh ngompet puluh, sayang no. Nabi itu dah ombak puluh jadi nabi. Nyiyo Pak. Itu bolasan no. Artinya yang mulia, Allah kasih umur Pak. Kasih umur 40 tahun. Ketika umurnya 40 tahun Bapak-Ibu sekalian, dia sudah punya anak. Kalau dulu ibunya menasihatinya, umur 25 istri mengingatkannya, umur 40 Bapak Ibu anak yang mengingatkannya. Sampai begitu Pak. Kata anaknya, Pak, dah berapa tu mual? Mau dah 40 lah. Nampak aku mau jangan abang mau lah boleh tidak. Okay. Dia boleh anak mau lah bawa ke SB, mau lah awak subuh bah di masjid. Kata ayahnya kau nang lah bang. Besoklah pemokang ayah besok semalam. Besok ayah naik haji. Bapak sekalian, hadirin yang mulia, maka Bapak Ibu dia berniat naik haji. Sekali Bu, menjelang berangkat haji Bapak sekalian, barulah ini Pak tersentak olehnya ke masjid. Pak pergi dia ke masjid Bapak sekalian, saking hebatnya dia tidak mau di stop belakang. Dia pun maju ke stop depan, bahkan paling depan imam. Sekali tipu Pak, dia di depan sekali, di depan imam. Tidur sekali maju Pak, sekali itu baru Pak masuk masjid, di depan sekali. Allah, Bapak sekalian, apa yang terjadi Pak? Di sini Bapak sekalian munculnya yang namanya penyesalan. Baru dia tersentak Bapak Ibu sekalian, harusnya dia sholat, kini di sholat. Harusnya dia membaca Quran, lalu dia dibacakan Quran. Beda tuh Bu. Baca Yasin di rumah kita Bapak Ibu sekalian, orang meninggal dunia, paling sampai malam ketiga. Habis itu malam ketujuh. Habis itu malam ke ombek boleh. Habis itu malam ombek puluh, semakin lama. Habis itu malam 100. Habis itu sudah. Seharusnya dia yang berinfak, dia berzakat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin anak berinfak selama ini, alhamdulillah. Tidak bisa. Jadi hadirin yang mulia, makanya Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita
ketika Quran berbicara tentang al-khairat, maka Allah katakan segera. Jangan dipolemik, jangan ditunda-tunda. Sebab ini penting kalau masalah kebaikan, waktu terbatas, ketika waktunya habis, maka usailah sudah kita yang melakukan kebaikan. Ibu bapak, makanya sekali renungan Pak. Di surah Al-Munafikun itu, ini Bapak Ibu sebaiknya selalu Pak kita baca. Selalu kita baca. Nanti Bapak Ibu tanda di Quran itu ada surah Al-Munafikun ayat ke-10. Aduh. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ini dibaca nih Bu. Ini ayat yang mengingatkan kita. Ibu tandai itu Quran, kita tandai Quran. Al-Munafikun ayat 10. Apa kata Allah? Infakkan sebagian hartamu sebelum nanti datang satu masa itu tidak bisa dielakkan. Apa itu? Al-maut. Ketika maut datang menghampiri dirimu, kata Allah. Pada saat itu bos sekalian, datanglah malaikat maut. Maka ada mereka berkata, qala rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya engkau mengakhirkan, memberikan waktu kepadaku sekejap saja atas kematianku. Itu. Maka dia berkata, fa asaddaqo, ya Allah, aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, aku akan melakukan amal-amal soleh. Pertanyaannya, bisa lebo? Tidak bisa lagi. Kalaupun bisa, ibu mungkin tidak mau. Ya kan? Tidak mau Pak. Apa contohnya? Ini logikanya. Kalau ada di kampung kita nih Bu, sudah meninggal dia 10 hari. Hari ke-11 datang ke rumah ibu. Hari ke-11 Pak, ini dah meninggal. Datang ke rumah ibu, diketuk do pintu ibu, disebut namanya. Inyo pakai kain kopan, mu hantar duit 20 juta. Mau nih ibu nerimanya? Mau? Mau hebat. Bapak sekalian, kita pun tidak mau lagi Pak. Itu. Sekalipun dah meninggal dunia dia, Pak sekalian, naik lagi dia, memberi kita uang Pak sekalian, pakai kain kapan, tahu kita dah meninggal dunia. Pikir waktu Pak. Apalagi Bapak Ibu, penduduk di kubur itu Bapak Ibu sekalian, semuanya menyesal. Menyesal Pak. Orang yang baik pun menyesal, kenapa dulu tidak semakin baik. Apa dah orang tidak pernah elok. Menyesal Pak. Kalau punya itu kata Allah tadi, ya Allah, agih kami waktu ya Allah. Kami solat ya Allah. Kami hadir di majlis ta'lim ya Allah. Kami baca Quran ya Allah. Kalaupun Allah agih Pak. Allah agih ahli penduduk kubur di Babu Salam tu. Dia agih Allah hanya subuh bersama awak. Di situ. Kan tadi Pak Ketua mau Pak agih Pak. Datang orang so RT, seluruh jenazah mayat di kubur Babu Salam. Nak izinnya solat subuh pagi ke risiko. Oh nak Pak Nerimon. Pak berfikir mungkin Pak. Boleh mungkin Pak. Jadi hadirin yang mulia tidak bisa lagi Pak. Jadi hadirin yang mulia, makanya ayat ini renungan untuk kita Pak. Renungan untuk kita, jangan sekali-kali nanti kita menjadi orang yang menyesal. Menyesal ketika waktu kita sudah berakhir. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah pertama
ketika Quran bicara tentang al-khairat, itu dirangkai kata yusari'una, bersegeralah untuk kebaikan. Bapak Ibu, yang kedua sekalian, kita buka dalam surah Al-Fatir ayat 32. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Nah, ini dia Pak. Ya, kalau tadi akar katanya yusari'una, ayat ini akar kata bukan. Sebelum kata harta ada kata sabiq. Nah, nanti kita lihat sekalian. Pertama apa kata Allah? Allah telah memberikan kitab kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Cuma Bapak Ibu, manusia tergolong kepada 3 golongan. Aduh. Pertama kata Allah, ada faminhum zalimun li nafsi. Maka ada di antara mereka yang menganiaya dirinya. Kata ulama artinya ada orang yang sedikit kebaikannya tapi banyak dosa besarnya. Kok pertama Pak? Ya. Kebaikannya ada Pak. Nah, itu. Tapi Bapak Ibu, dosa-dosa besarnya banyak. Ditanya sholat. Berapa sholatnya? Sekali seminggu. Nah, kan sholat enggak dia? Ada kebaikannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dosa-dosanya banyak. Ini namanya zalimul li nafsi. Ada di antara orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kebaikannya kalah oleh kejahatannya. Yang kedua, dikata ulama, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang di pertengahan. Kebaikannya banyak, tapi Bapak Ibu, dosa-dosa kecil ia belum mampu untuk menghilangkannya. Bukan dosa besar Pak, ya. Kebaikannya banyak, tapi ada dosa-dosa kecil yang kadang-kadang dia belum mampu untuk menghindarinya. Contohnya, ada yang ibu atau bapak atau kita Pak rajin sholat. Sholat kita ke masjid, rajin kita Bapak Ibu ke masjid, ya kan? Sholat subuh di masjid sekalian. Nah, habis kita sholat, habis kita isyraq, kita pulang. Bapak Ibu di tengah jalan, ini ada dosa kecil Pak, ya kan? Yang kadang-kadang tidak bisa kita elakkan. Apa dia bilang? Oh subuh kok lomak ceramah. Siapa ceramahnya? Ustaz itu. Aku isi ceramahnya. Nonton ujung pangkal. Itu Pak. Lalu pula ceramah nonton ujung pangkal. Padahal itulah ke masjid, lah mendengar ceramah itu kebaikan Pak. Godang tu pahalanya Pak sekalian. Cuma pas ada pulang ke rumahnya, nonton jago ngikut Pak. Ini jaga Ibu sekalian. Ada orang yang kebaikannya banyak Pak, tapi ada dosa-dosa kecil yang nggak mampu dia jaga. Lihat hati Pak. Ada yang mulia. Terakhir Bapak sekalian, apa kata Allah? Wa minhum sabiqun bil khairat. Itulah Pak yang wak cari itu Pak. Kan kata Allah, dan ada di antara mereka yang jauh lebih dahulu mereka melakukan kebaikan. Artinya Bapak Ibu, kata ulama kepada kita, golongan yang ketiga ini adalah orang yang Bapak Ibu betul-betul menjaga kebaikan-kebaikan dan dia juga menjaga dirinya dari kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun. Nah, ini disebut dengan sabiqun bil khairat. Mereka mengutamakan
kebaikan-kebaikan dalam hidupnya dan dia mampu menutup kesalahan. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, untuk sampai ke siko Bapak Ibu borek, Pak. Ya kan? Untuk sampai yang ketiga ini berat. Aduh. Maka Bapak Ibu kita diajarkan, Pak, supaya kita istiqomah di dalam kebaikan ini, Pak. Ya. Satu-satunya jalan, Pak, ya. Satu-satunya jalan, ya, di antara jalan yang lain, ya kan? Satu di antara yang lain sekalian, itu satunya. Pertama, Bapak sekalian, kita ini harus bertemu dan berkumpul dan meminta doa dari orang-orang yang baik. Itu jalan, Pak. Ya. Salah satu jalan, ya, untuk kita istiqomah, Pak. Istiqomah dalam kebaikan ini hanya kita bertemu, berhimpun, dan meminta doa kepada orang-orang yang baik. Aku beri contoh pada ibu sekalian kita semua. Kalau orang elok, bosuwu, dan hidup bosamu sama preman, aku jadinya. Kau orang elok. Elok, Pak. Iko agak preman. Bosuwunya, duduk bosamunya, bokawannya, aku itu jadi. Boleh jadi orang elok kok jahat. Boleh jadi orang jahat kok elok. Tergantunglah, Pak. Siapa yang kuat. Kalau kuat orang elok kok, orang jahat menjadi elok. Kalau kuat daya tarik orang jahat kok, orang elok jadi itu, Pak. Itu logika. Yang kedua, Pak sekalian, kalau ada orang jahat, usuwu kawan sama orang jahat, apa jadinya? Jahat betul. Tidak mungkin, Pak. Kalau orang jahat, usuwu sama orang jahat, kawan sama orang jahat, elok jadinya. Mungkin tak? Secara logika, Pak. Tidak mungkin, Pak. Menjaga dia jahat plus. Itu pun tambah-tambah kejahatannya. Itu, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau orang elok, busuh sama orang elok, apa jadinya? Kau Pak tambah elok. Maka sekalian, ini kan Rajab nih, Pak. Masuk Rajab nih, ya kan? Ketika Rajab nih, Pak sekalian, dulu Nabi Mi'raj, ya kan? Ketika Nabi Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, maka Nabi tidak langsung bertemu dengan Allah. Tapi Allah membuat sebuah skenario, Nabi harus dulu bertemu dengan orang-orang baik yang dulu-dulu. Jumpa dulu. Bapak sekalian, makanya apa kata Nabi? Fafutihalana fa'idha ana bi Adama. Fafutihalana fa'idha ana bi Idris. Terus sampai ke Isa, kemudian ke Musa, ke Yusuf, ke Harun, kemudian ke Ibrahim. Bertemu tuh, Pak. Ketika Nabi, kata Nabi, ketika saya bertemu sama Adam, saya bertemu sama Idris, saya bertemu dengan Isa, saya jumpa sama Yahya, saya jumpa dengan Musa, saya jumpa dengan Harun, saya jumpa dengan Ibrahim. 7 nih, Pak. Allah pilih 7 orang-orang soleh dahulu, ya kan? Jumpa sama Nabi. Kata Nabi, Pak, ke-7-nya ini berkata yang sama. Ketika Nabi naik langit pertama, kedua, ke-7 orang ke Bapak Ibu sama katanya kepada Nabi. Apa kata dia? Kata Nabi, sebuah hadis. Fa'idha ana bi Adama farahaba bi wa da'ani bi khairin. Kau nyoba. Ini kaji dari sekalian. Ketika aku bertemu dengan mereka, kata Nabi, farahaba bi, maka mereka menyambutku dengan penuh kasih sayang. Mereka seniorku, nabi-nabi terdahulu,
yang perjuangannya luar biasa. Mereka menyambutku dengan penuh bahagia. Farahabadi. Itu kata Nabi. Lalu kedua sekalian, wada'ani bi khairin. Lalu Nabi Adam mendoakan kebaikan untukku. Nabi Yusuf mendoakan kebaikan untukku. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untukku. Padahal Nabi itulah orang baik, Pak. Nabi itu orang baik, tapi bertemu dengan orang baik, didoakan kebaikan untuk Nabi, maka itulah sebabnya Nabi itu bertambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah Pak, ya kan? Nah, kita bukan benci sama orang jahat, tidak, ya kan? Bukan kita ekstrim sama orang nakal, tidak, ya kan? Itu sahabat kita, itu saudara kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau rasul-rasulnya tolok, Pak, kan? Ya kan, tolok Pak, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau beko awak pula Pak yang terjerumus, tapi kita Pak, ya kan? Makanya Pak sekalian, ibu bapak, sunnahnya Pak sekalian, kalau kita silaturahim sama-sama orang soleh, ya, sama-sama orang baik, Bapak Ibu, itu luar biasa. Apalagi jangan lupa Pak, Bu, ya, Ibu kalau jumpa sama orang baik, jangan lupa akhir pertemuan minta doanya. Ingat Bapak Ibu sekalian kisah Uwais Al-Qarni, itu kata Nabi itu. Nabi waktu apa? Dari surah Pak. Udah ya. Bapak sekalian, nah ini Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu ketemu, berjumpa, atau kita menjumpai orang soleh, Bapak sekalian, maka akhir pertemuan minta kepadanya. Mintalah doa untuk kebaikan. Tapi Pak, doa kebaikan. Tuh. Ya Pak ya. Karena Nabi bilang dulu, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Ali, kalau besok kalian jumpa sama Uwais Al-Qarni, minta doa padanya. Itu Pak. Jadi karena Uwais itu orang yang soleh, sampai-sampai Pak Umar minta doa, Ali minta doa. Padahal derajatnya itu sahabat ya, ini tabi'in. Tapi Bapak begitulah ketika ada orang soleh kita minta doa kepadanya. Bapak sekalian, tapi sekalian kita minta doanya doa kebaikan. Kata Nabi tadi, wada'ali bi khair, maka mintalah doa kebaikan untuk kita. Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, mati husnul khotimah, itu minta doa kepada orang-orang soleh. Bapak Ibu, semoga kajian ini memberikan makna, memberikan iktibar, pelajaran dan motivasi bagi saya khususnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah garapkan hati kita selalu dalam kebaikan. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.